Eklesia dimanapun saudara berada, apa kabar Anda di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya anugerah Allah yang dahsyat senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online di minggu ini. Selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Eklesia. Mari daftarkan diri saudara sebagai anggota Jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online Ministry GBI Eklesia. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Eklesia dan saudara yang telah menjadi anggota GBI Eklesia, kami mengajak saudara untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Kristus dengan cara tertanam di sel group atau Eklesia Family. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube GBI Eklesia agar melalui channel ini GBI Eklesia dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saatnya ibadah akan dimulai. Mari buka hati untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat. Selamat beribadah. Tuhan Shalom, GBI Eklesia. Saya percaya hari ini kasih Tuhan melimpah untuk kita. Yang percaya tepuk tangannya lebih dahsyat. Katakan haleluya. Oh haleluya. Selalu baru rahmat-Mu di setiap pagi. Kami mengecap kasih setiamu Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Kau tidak pernah meninggalkan setiap yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Sebab itu layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Layak Kau menerima ucapan syukur kami. Penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Dan waktu yang indah ini kami berdoa biarlah perkenanan-Mu mengalir untuk setiap umat-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu sedang mengikuti ibadah online hari ini. Kami percaya kasih-Mu, kemuliaan-Mu, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan, oh mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini hidup kami rindu meninggikan nama di atas segala nama-nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekarang waktunya Tuhan, pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Setiap lidah akan mengaku Kau Yesus Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, we worship You Lord. Mari gereja Tuhan sama-sama nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah
kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Anak Domba yang bertahta di kerajaan sorga, kami persembahkan pujian bagi-Mu. Hosana Tuhan, Hosana. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, Yesus Kau ajaib. Surga bumi nyatakan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat kedua tanganmu, katakan, Nama-Mu besar, Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kau termulia. Lagi katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang
bernafas, sujud dan menyembah. Katakan nama Yesus. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Yesus, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat Tuhan, segala nama. Kalau kau mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang hidupmu, saudara, di sepanjang masa pandemi, Tuhan sudah menyatakan penyertaan yang luar biasa. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Oh. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat. Ayo Eklesia di rumah-rumah katakan, Engkau, come on, Tuhan yang perkasa. Everybody sing. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Bagimu kemuliaan. Oh, we praise you. Terima kasih Kau yang meneduhkan setiap badai di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Hati kami terus memandang-Mu. Ini iman kami, Tuhan. Kau selalu setia. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Waktu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami berserah penuh, Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali, turun tangan, memulihkan kami. Kau sanggup meneduhkan setiap badai. Katakan mengalir kuasa-Mu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau yang di rumah-rumah alami kuasanya, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia hadir di sini, menyembuhkan kami bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Engkau layak terima kemuliaan Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Kirala baralaba ya shandara baralabo. Bagimu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan. Allah yang menuntun setiap kami. Kau ganti setiap air mata dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiralabaralaba ya shandaralaba ya lalabaralabo. Kau kekuatanku, perisaiku, batu karang yang teguh. Haleluya. Kuralabaralaba ya ralabaralaba. Kiralaba tukarandaralaba ya shan. Haleluya. 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 Kami angkat tangan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau layak Tuhan, layak dipuja. Mari kau yang di rumah-rumah bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Sebab kau layak Tuhan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Engkau layak, Engkau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, engkau layak terima pujian. Sebab kau layak
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan itu Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sekarang kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu semua, happy Sunday untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa di mimbar GB Eklesia. Senang sekali untuk berjumpa kembali dengan keluarga-keluarga Eklesia yang begitu hangat dan relawan-relawan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan bersama dengan gereja kita dan Tuhan memakai gereja kita. Setelah 2 bulan saya mengambil waktu sahabat dari dunia pelayanan dalam soal berkhotbah, dan saya mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan saya benar-benar menggali kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan sebuah berlian yang berharga, dan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, khususnya jemaat GB Eklesia. Hari ini saya mau bicara mengenai isoman Kristen. Ini bukan isolasi mandiri Kristen, tetapi ini soal iman Kristen. Isoman Kristen, ini soal iman Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami buka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah yang Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, dan kami rindu rema-Mu hidup dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin berubah. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Hari ini saya mau bicara mengenai isoman Kristen. Ini soal iman Kristen. Soal apa yang kita mau bahas hari ini? Bapak Ibu semua, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab di masa pandemi ini. Ada begitu banyak orang bertanya mengenai kehidupan saat ini, dan apa rencana Tuhan di balik pandemi ini. Kita melihat bahwa ada begitu banyak orang bertanya, kenapa harus ada kelahiran dan kenapa harus ada kematian? Saya ambil contoh, ada orang mungkin bertanya, kenapa saya kena COVID padahal saya sudah jaga protokol? Kenapa orang tua saya kena? Kenapa saya kok mendengar sekarang teman saya, kerabat saya dipanggil Tuhan? Atau bahkan Bapak Ibu semua mengalami orang tua dipanggil oleh Tuhan? Atau bahkan saudara Bapak Ibu sendiri dipanggil oleh Tuhan? Ada begitu banyak pertanyaan mengenai kematian yang mungkin kok bisa ya, perasaan kemarin masih sehat-sehat saja, tetapi sekarang sudah dipanggil Tuhan begitu cepat sekali. Dan misteri kematian ini menjadi sebuah hal yang begitu dekat di masa pandemi ini. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kita jawab. Dan ada begitu banyak penyakit di sekitar kita. Dan satu hal yang kita tahu bahwa semua manusia pasti akan mati. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu sampai kepada satu maksud dan tujuan bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Belum lagi kita bertanya mengenai kelahiran. Kita sama-sama tahu ada orang yang dikaruniai anak, ada orang yang tidak dikaruniai anak. Ada orang yang anaknya baru lahir sudah dipanggil Tuhan. Ada yang di masa kandungan dipanggil oleh Tuhan. Ada misteri-misteri ilahi mengenai kelahiran dan kematian. Dan sampai satu titik ketika kita bertanya dan kita tidak bisa menemukan jawabannya, kita sama-sama tahu hanya iman di dalam Kristus Yesuslah, itulah jawaban yang pasti. Karena kita tahu hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Karena kita tahu kapanpun dan dimanapun Tuhan panggil, itulah yang terbaik. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sembuh atau Tuhan tidak sembuh, sakit
ataupun mengalami mujizat Tuhan, sehat ataupun mengalami kematian, dipanggil ke rumah Bapa, semua kita sama-sama tahu itulah yang terbaik. Oleh sebab itu, kita sedang berbicara mengenai iman Kristen yang melebihi dari otak kita, dari akal budi kita, melebihi dari apa yang kita lihat sekarang, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, make sure hari ini kau dekat dengan Tuhan, kau semakin intim dengan Tuhan, dan biar rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu pertanyaan yang mungkin sedang dialami oleh sebagian orang ketika kita mengalami krisis dan kita mengalami titik rendah dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah Engkau bersamaku? Tuhan, di manakah Tuhan ketika aku berseru? Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada dan menjawab doaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali kita lontarkan ketika kita berada di titik rendah dalam kehidupan kita. Dan kita bertanya kepada Tuhan, "Are you with me, God?" Apakah Engkau bersamaku, Tuhan? Betul, setiap minggu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betul, setiap hari sekarang kita bisa mengakses video melalui sosial media mengenai hal-hal yang rohani. Betul, kita sekarang begitu mudahnya untuk mencari melalui HP kita, gadget kita. Tetapi ada timbul satu pertanyaan begitu besar, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apakah Engkau bersamaku? Dan titik ini, ketika engkau sedang bertanya, saya mau katakan Tuhan sedang bersama dengan engkau. Dan Tuhan itu tidak jauh. Dia ada di dalam hatimu. Dan hari ini kau yang sedang bertanya dan engkau sedang mencari Tuhan, hari ini kau akan menemukan Tuhan. Kau akan berjumpa dengan Tuhan. Get ready. Get ready. Roma 14 ayat 18-20. Roma 14 ayat 18-20 berkata seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Berapa banyak Bapak, Ibu, dan Saudara semua mengalami seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Kita juga mungkin telah berjanji, telah mendapatkan janji itu. Kita mungkin udah mencari Tuhan, kita mungkin sudah berdoa, kita mungkin sudah membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, tetapi rasanya kok seperti Tuhan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami sebenarnya dialami oleh Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan banyak. Tuhan akan memberkati dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Dan Abraham punya alasan pada saat itu untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Abraham memilih untuk percaya, dan Roma katakan ia tidak bimbang. Bahkan ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Mungkin seringkali kita berada dalam situasi di mana kita tidak merasakan Tuhan. Kita rasanya kok Tuhan itu jauh. Kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi saya mau katakan seperti ini. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, percayalah Tuhan bersama dengan engkau. Percayalah Tuhan tidak jauh. Percayalah Tuhan ada di dalam hatimu. Percayalah sebentar lagi engkau akan menerima janji Tuhan. Yang setuju sama saya bilang amin. 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 Ya, mungkin kalau pada saat itu Abraham dianalogikan, Abraham mungkin bisa bertanya sama Tuhan. Tuhan berjanji kepada saya, pergi ke negeri yang Tuhan tuju. Mungkin Abraham bisa bertanya sama Tuhan, pergi kemana Tuhan? Karena Tuhan tidak kasih tahu destininya. Tuhan tidak kasih tahu hasil akhirnya. Tuhan tidak kasih tahu kemana tempat yang Abraham tuju. Kalau kita naik
taksi atau kendaraan pribadi, kita pasti tahu kemana arah kita tuju. Ya, kalau kita naik taksi, kita bilang sama drivernya, "Pak, saya mau pergi ke ini." Ya. Nah, aneh dong kalau kita masuk ke taksi, lalu kita bilang sama drivernya, "Pak, pokoknya jalan aja, ya, jalan aja, ntar saya kasih tahu lagi." Ya. Nah, Tuhan menyuruh Abraham pergi. Ya. Tuhan gak kasih tahu tempatnya. Abraham punya alasan untuk bilang, "Tuhan kemana nih? Tuhan, kok arah tujuannya gak jelas nih?" Tapi Abraham percaya sama Tuhan dan ia tidak bimbang. Tidak berhenti di situ saja. Kita sama-sama tahu Sarah, istrinya, mandul, tidak bisa punya anak, dan bahkan Sarah dikatakan rahimnya sudah tertutup dan sudah tidak datang bulan. Tapi kita sama-sama tahu namanya janji Tuhan, ya dan amin. At the end, kita tahu sama-sama Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Dan ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah, Tuhan suruh menyerahkan Ishak untuk di Gunung Moria dipersembahkan. Wah, diuji lagi. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Iman Abraham telah terpuji. Bagaimana dengan iman kita? Meskipun pada saat ini kita tidak melihat Tuhan, meskipun pada saat ini rasanya kok kita tidak ada dasar untuk berharap, percayalah kepada Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bicara mengenai iman, iman melebihi daripada percaya. Iman berarti mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita walaupun tidak ada dasar, jangan bimbang. Mari belajar seperti Abraham. Lihatlah janji Tuhan. Lihatlah selalu Tuhan bersama dengan kita walaupun rasanya kok Tuhan itu jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah iman adalah jawaban untuk alasan yang tidak terjawab. Sekali lagi, iman adalah jawaban untuk alasan yang tidak terjawab. Seringkali manusia ketika why-nya, ketika tanda tanyanya, ketika kita katakan mengapa, itu tidak terjawab. Seringkali kita ragu. Saya kasih contoh. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa saya sakit?" Ya. Dan seringkali kita bertanya mengenai penyakit yang berat. Tetapi kenapa kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa saya pegel-pegel?" misalkan. Ya. Seringkali kan kita mempertanyakan, ya, bertanya sesuatu karena kita mengalami sesuatu yang buruk. Nah, disinilah saya mau jelaskan. Bapak Ibu semua, seringkali manusia berekspektasi. Manusia memiliki ekspektasi. Tetapi realitanya ternyata tidak seperti apa yang diekspektasikan. Seringkali kita ekspektasikan ikut sama Tuhan itu lancar-lancar aja. Ikut sama Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Ikut sama Tuhan tidak ada berbatu-batu jalanannya. Ikut sama Tuhan everything is smooth. Tetapi dalam realitanya firman Tuhan katakan, bukankah kita mesti pikul salib? Bukankah kita harus semakin menjadi serupa dengan Yesus? Realitanya bukankah kita harus hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan? Realitanya bukankah setiap hari kita harus menyangkal kedagingan kita? Dan seringkali ekspektasi kita terhadap Tuhan berbeda dengan realita. Itulah yang membuat seringkali kita bertanya sama Tuhan, kita tidak puas sama Tuhan, atau ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, iman adalah sebuah jawaban. Jawaban untuk alasan yang tidak terjawab. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab saat ini. Kenapa saya sakit? Kenapa orang tua saya dipanggil Tuhan? Kenapa saya tidak bisa memiliki keturunan? Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik. Kita belajar daripada Alkitab. Setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab. Abraham, cek dalam Ibrani 11. Henok yang diangkat oleh Tuhan. Habel yang diterima persembahannya.
Nuh yang diselamatkan keluarganya. Perhatikan dengan baik. Mereka semua hidupnya tidak flat. Mereka semua hidupnya tidak ada yang mulus. Mereka mengalami tantangan. Mereka mengalami ujian daripada Tuhan. Dan kita sama-sama tahu dengan iman mereka bisa lulus daripada tantangan itu. Jawaban daripada semuanya ini, jawaban daripada pertanyaan kenapa dari Bapak Ibu semua, mengapa Bapak Ibu semua, kita bisa jawab dengan iman. Saya bisa menjawabnya. Walaupun saya tidak bisa melihat, walaupun saya tidak bisa mengerti, walaupun saya tidak tahu, tapi saya beriman Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Oleh sebab itulah yang paling penting hari ini, jawaban yang paling pasti adalah beriman tanpa alasan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan tanpa alasan. Ketika kita melihat Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak pernah bilang kepada Bapa di surga, kenapa mesti saya disalibkan? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah kita juga tidak tahu apa yang kita alami, kita perbuat saat ini? Yang kita tahu ketika kita memandang Yesus di atas kayu salib, semua jawaban ada di sana. Ketika kita melihat darah yang tercurah, kematian Dia menyelamatkan kita semua, itu jawaban yang pasti. Iman di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Iman di dalam Yesus adalah jawaban yang pasti. Oleh sebab itu hari ini begitu banyak pertanyaan, begitu banyak pikiran, begitu ada banyak kecewaan, saya mau katakan balik kepada Tuhan. Iman di dalam Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Kau akan temukan jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Yang kedua, iman membuat melihat terhadap apa yang tidak terlihat. Iman membuat kita bisa melihat terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya highlight kata-kata tidak kita lihat. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu percaya ada udara, ada angin di sekitar kita? Karena kita bisa merasakan. Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, walaupun mungkin kita tidak bisa seperti muka dengan Tuhan seperti Musa, tapi saya mau katakan, kita bisa rasakan kasih Tuhan. Mungkin kau tidak seperti pendeta-pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, tapi satu hal yang saya tahu, dan itu pasti, bahwa Alkitabmu itu lebih daripada cukup, dan suara Tuhan ada di sana. Satu hal yang saya tahu dengan pasti, bahkan dalam pengalaman hidupmu, sebenarnya Tuhan bersama dengan engkau. Tetapi engkau dibutakan oleh keadaan, kau dibutakan oleh cara pandangmu saat ini, sehingga engkau tidak bisa melihat Tuhan. Hari ini dengan iman kita harus melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Paulus sebagai contoh, siapa yang tidak kenal Paulus? Paulus adalah orang yang sangat militan. Paulus dibesarkan dengan Taurat yang begitu luar biasa oleh imam besar Gamaliel. Paulus termasuk di dalam salah satu Sanhedrin. Paulus begitu banyak membunuh orang-orang Kristen. Dan tujuannya cuma satu, menyiksa orang-orang Kristen sampai dia menjadi murtad atau bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, suatu hari Tuhan bertanya kepada dia, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, ia mengalami perubahan hidup. Dan hari ini pastikan engkau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma bertanya, bukan cuma beriman, tetapi engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidupmu berubah dan engkau bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat saat ini. Meskipun rasanya Tuhan itu tidak bisa kita lihat karena Allah itu roh, tetapi ketika engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, hatimu semakin diteguhkan dan engkau akan semakin berubah menjadi serupa dengan Yesus. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lain juga berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita sama-sama tahu di Alkitab mencatat bukan hanya Sarah yang mandul, Ribka juga mandul. Ribka istri Ishak juga mandul. Rahel istri Yakub juga mandul. Istri Manoah, ya ibunya
ibunya Simpson yang tidak disebutkan di Alkitab juga mandul. Hana, ibunya Samuel juga mandul. Perempuan di Sunem, Elizabeth, istrinya Zakaria yang melahirkan Yohanes Pembaptis juga mandul. Tetapi ketika dia berjumpa sama Tuhan, pribadi lekas pribadi, ya, mereka datang sama Tuhan. Sebagai contoh, Hana sampai berseru kepada Tuhan, sampai dipikir kalau Hana itu mabuk. Bukan, Hana datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, meminta keturunan. Dan Hana dibukakan rahimnya dan lahirlah Samuel, anak perjanjian itu. Saya mau katakan seperti ini, ketika engkau berjumpa sama Tuhan, ketika yang kau kejar adalah yang benar, kau tidak kejar berkatnya, kau tidak kejar mujizatnya, engkau tidak kejar untuk engkau diberkati, untuk punya uang banyak, tetapi yang kau kejar adalah Tuhannya, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Roh Kudus, maka semuanya ini akan lewat. Saya mau katakan, di dalam Tuhan melebihi daripada apapun. Hidupmu lebih penting daripada apa yang ada di dunia ini. Apa yang akan terjadi di surga nanti, kehidupan engkau setelah dunia ini lebih penting. Itu sebabnya Yesus menyelamatkan hidupmu, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh apa? Hidup yang kekal. Itu yang lebih penting. Jadi hari ini pastikan engkau bisa melihat Tuhan, mengalami berjumpa dengan Tuhan, dan dengan iman engkau percaya engkau telah menerima janji Tuhan. Louis Palau berkata seperti ini, satu pertemuan dengan Yesus Kristus sudah cukup untuk mengubahmu secara instan selama-lamanya. Perhatikan dengan baik, saya mendengar ada begitu banyak di gereja kita ketika mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Ecclesia Discipleship kita melahirkan begitu banyak orang-orang yang tadinya berdosa, tadinya hidup tidak benar. Ketika berjumpa sama Tuhan pribadi, dia mengalami Tuhan. Dan kita juga mendengar bersama-sama di Ecclesia Family bagaimana ketika berjumpa dengan Tuhan, itu hidupnya semakin berubah. Hari ini pastikan bahwa walaupun engkau tidak melihat Allah, tetapi engkau mendengarkan kebenaran firman ini, dan firman itu masuk di dalam hatimu, pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Pastikan ambil waktu pribadi untuk kau bertemu muka dengan Tuhan. Dan dengan iman, hidupmu akan berubah. Saya mau bercerita dengan George Muller. George Muller adalah disebut sebagai tokoh iman, salah satu tokoh iman yang luar biasa karena memiliki iman yang luar biasa. Beliau digerakkan untuk membuat panti asuhan dari kecil sampai besar sekali, sampai kurang lebih ada 2.000 anak di dalamnya. Dan bukan hanya itu, beliau juga menjadi kegerakan khususnya di Bristol, di Inggris. Dan ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Suatu hari ketika di panti asuhannya itu sedang kekurangan makanan, dan pada saat itu mereka sedang kesulitan keuangan, para pengurus di panti asuhan bertanya kepada George Muller, bagaimana supaya makanan, susu untuk anak-anak ini kita sudah tidak punya lagi. Dan George Muller cuma berkata seperti ini, beriman saja, berdoa saja, percaya Tuhan akan memberikan. Dan kita sama-sama tahu, seringkali kalau kita melihat situasi saat ini, kita sama-sama pasti berpikir, aduh, gimana ya? Kan gak ada makanan. Aduh, gimana ya? Kan situasi sulit. Tetapi kita belajar dari George Muller berkata seperti beriman saja. Dan tahukah apa yang terjadi? Keesokan paginya, tiba-tiba ada satu truk mengantar susu, ya, mengantar susu, tiba-tiba berhenti di depan panti asuhan George Muller. Dan karena truk itu mogok, akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya susu itu diberikan semua ke tempat panti asuhan George Muller. George Muller bertanya kepada supir itu, kenapa engkau berhenti di depan panti asuhan? Ternyata kemarin malam ketika dia berangkat dari tempat peternakan menuju kota, di tengah-tengah perjalanan mogok, ya, subuh-subuh mogok, dan di tempat situ tidak ada yang bisa untuk membantu.
Dan dia melihat di dekat sana ada panti asuhan, dan supir itu memberikan semua susu itu yang dibawa di truk itu kepada George Muller dan tempat panti asuhan. Mungkin kita berpikir, wah, sebuah kebetulan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Mungkin kita pernah mengalami kebaikan Tuhan sedikit aja, kecil, mujizat Tuhan kecil aja. Mari kita coba kita bayangkan kembali, kita pikirkan kembali. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang kebetulan? Kebetulan kok Tuhan bisa tahu ya, Tuhan ada orang yang kirim saya makanan. Kebetulan kok bisa tahu ya, ada orang yang kasih saya rujukan ini dan itu. Kok bukan kebetulan ya, Tuhan bisa tahu ya. Saya mau katakan seperti ini. Dari hal-hal yang kecil, bahkan hal yang besar, bahkan sampai berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sudah atur semua supaya iman kita semakin teguh. Oleh sebab itu, miliki iman seperti George Muller, miliki iman yang besar di dalam Tuhan, dan ngalamilah perjumpaan dengan Tuhan supaya hidupmu berubah seperti Paulus diubahkan, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mandul menerima janji Allah dan menerima mujizat Tuhan yang melebihi daripada akal kita. Saya teringat masa di mana kami sulit memiliki keturunan. Dan waktu itu saya ke dokter Indonesia dan bahkan sampai ke dokter di Singapura. Dan setiap kali saya mendengar hasilnya semakin parah dan harus mengambil tindakan medis, istri saya berkata kepada saya, "Yud, tenang, kita pasti punya anak." Secara logika saya berpikir, secara medis saya sulit memiliki keturunan. Dan kemungkinannya kalau operasi pun hanya menambah sekitar 20-30%, kata dokter. Ya, logika saya bermain. Walaupun saya percaya Tuhan punya janji, walaupun saya mungkin sudah sering berkhotbah mengenai mujizat, walaupun mungkin saya sering mendengar mengenai mujizat, tapi saya juga pernah mengalami goyah. Istri saya adalah orang yang beriman dan berkata, "Tenang Yud, kita pasti punya anak." Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah punya anak di dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan gak kasih anak, saya mau melayani Tuhan bahkan lebih daripada orang yang punya anak. Saya nangis sama Tuhan. Saya berada di dalam titik kritis dalam kehidupan saya. Logika saya bermain. Dan saya mengatakan, Tuhan, rencanamu yang tergenapi. Meskipun saya susah punya anak di dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Istri saya selalu berkata, kita pasti punya anak. Dan saya belajar iman saya untuk bertumbuh dari hari per hari bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak titik kritis. Dan bahkan saya pada saat itu juga sudah menulis buku bersama dengan Pendeta Jarod Wijanarko, menjadi seorang ayah. Penulis buku menjadi seorang ayah tapi tidak punya anak. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau tokoh-tokoh di Alkitab Tuhan bisa kasih anak, Tuhan juga bisa kasih saya anak. Melewati banyak air mata, mujizat demi mujizat terjadi. Setelah istri saya dicek, tidak ada masalah sama sekali. Saya dicek berulang kali. Saya mencoba ini dan itu, tetapi tidak bayi tabung dan inseminasi.
suatu saat Elshefa Yasa ada di kandungan dan lahir. Dan saat ini bayi kami menuju 8 bulan. Begitu lucu, sudah bisa duduk Bapak Ibu semua. Elshefa Yasha, so berarti El Allah, Shefa 7 angka sempurna atau bersumpah, Yasha keselamatan. Allah yang sempurna bersumpah keselamatan. Anak perjanjian yang Tuhan berikan. Hari ini, walaupun kita tidak ada alasan untuk berharap, walaupun hari ini logika kita tidak bisa memandang Tuhan, saya mau katakan, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan melebihi apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, yang terakhir, iman menentukan hasil akhir terhadap hasil hari ini. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus kurang apa? Tadinya dia pembunuh. Sekarang dia malah diburu oleh bangsa Romawi. Berapa kali dia hampir mati? Berapa kali dia hampir tenggelam di perahu? Berapa kali dia tidak makan dan tidak minum? Berapa kali Paulus berhadapan dengan orang-orang Romawi? Berapa kali dia mungkin ditusuk, dilempari batu? Silakan baca Paulus yang lain, surat Paulus. Paulus begitu deritanya, tetapi Paulus katakan seperti ini, aku telah memelihara iman. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saat ini kita susah. Mungkin saat ini kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Mungkin saat ini kau berada di titik terendah dalam kehidupanmu. Saya mau katakan, iman menentukan hasil akhir terhadap hasil hari ini. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Matius meninggal dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal dengan badan terseret kuda di Alexandria. Lukas meninggal digantung. Petrus disalib, kepala terbalik. Yakobus mati dilempar dari bubungan bait Allah. Bartolomeus meninggal dengan hukuman cambuk. Andreas disalib dengan bentuk es. Thomas dilempar ke dalam perapian, ditombak. Matius dihukum rajam, akhirnya dipenggal kepalanya. Paulus disiksa, dipenggal kepalanya. Perhatikan dengan baik. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Hari ini saya mau katakan, hidupmu yang di sana lebih penting daripada yang di sini. Hidupmu di kekekalan lebih penting daripada saat ini. Walaupun engkau sakit, walaupun rasanya Tuhan jauh daripada engkau, walaupun engkau tidak melihat Tuhan, peliharalah iman. Karena iman itu akan menentukan hasil akhir daripada hasil hari ini. Percayalah, di langit baru, bumi baru lebih indah daripada saat ini. Percayalah, di tata kerajaan Allah lebih indah daripada saat ini. Percayalah, rencana Tuhan lebih indah daripada kehidupan saat ini. Bahkan lebih indah daripada sakit penyakitmu, lebih indah daripada keturunan, lebih indah daripada apapun. Oleh sebab itu, dengan iman, engkau akan melihat rencana Tuhan. Dengan iman, kau akan berjumpa dengan Tuhan dan hidupmu akan berubah. Mungkin saat ini kau tidak mengalami seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mungkin saat ini kita tidak sampai mati sebagai martir. Mungkin saat ini kita tidak mengalami hal-hal yang berat. Mungkin hari ini saya fine-fine saja. Tapi saya mau katakan seperti ini. Mau engkau fine-fine saja, mau engkau hari ini sedang mengalami penyakit, mau engkau hari ini sedang mengalami berkat secara luar biasa, apapun keadaan hidupmu, saya mau katakan punya iman di hadapan Tuhan. Karena bukan hari ini, tetapi hari nanti yang lebih penting. Dan di dalam Tuhan ada hari nanti, ada hari esok, ada janji Tuhan ketika kita beriman kepada Dia. Hari ini pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Hari ini pastikan engkau tidak mencari berkat, engkau tidak mencari mujizatnya. Yang kau cari adalah Tuhan. Karena di dalam Tuhan semuanya ada. Dan janji Tuhan lebih penting daripada kehidupan kita.
Bapak Ibu semua, saya percaya Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup apa? Oleh iman. Oleh sebab itu hari ini di rumahmu, atau di tempat isolasi, atau di rumah sakit, atau dimanapun, perkatakan dengan mulutmu, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Katakan bersama dengan saya orang benar. Sekali lagi, saya orang benar akan hidup oleh iman. Saya orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu semua, saya menutup dengan sebuah kesaksian. Pada waktu gereja GB Ecclesia Green Lake City dibangun, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Kita mendapatkan izin, kita mendapatkan tanah dengan harga yang murah. Namun di masa pandemi ada begitu banyak masalah terjadi. Dan setiap kali tim pembangunan berkata kita tidak punya saldo, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya cuma punya segini dan saya sudah berikan terbaik buat Tuhan. Tim pembangunan sudah berusaha begitu luar biasa, tapi dananya tidak cukup. Dan setiap hari cuma bisa berdoa menangis kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan, gereja kita jadi yang sudah beribadah, walaupun saat ini ibadah kembali online. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu semua. Kalau Tuhan membangun gerejanya di gereja kita, dan kita bisa membangun gereja sementara di Green Lake City, saya percaya itu tuntunan Tuhan. Dan kalau tuntunan Tuhan ada di gereja kita, tuntunan Tuhan juga ada bagi Bapak Ibu semua jemaat GB Ecclesia. Engkau yang sedang mengalami finansial, engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau yang sedang mengalami titik kritis dalam kehidupanmu dan kau bertanya Tuhan di mana? Saya mau katakan Tuhan itu dekat. Hari ini, kalau kau katakan kau sedang jauh daripada Tuhan, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya la 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 la. Shikara la 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 la. Shikara la 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 be. Shikara la 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 la. Shikara la 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 la. Mari sembah Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap dan percaya. Jangan berhenti beriman kepada Yesus.
berada di masa kritis, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, hari ini datang kepada Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini yang kami lihat hanya apa yang kami bisa lihat hari ini. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kesakitan, kami penuh dengan kekecewaan. Tetapi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami beriman di dalam Tuhan, dan kami mau berjumpa dengan Tuhan pribadi, lekas pribadi. Kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus penyelamat kami. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap beriman, setiap yang percaya mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit, taruh tanganmu di tempat kau yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan. Percaya dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bertemu dengan pribadinya, alami mujizatnya, alami kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Yehuda So yang sudah menjadi berkat melalui pemberitaan firman Allah pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan, oleh karenanya mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa membawa umat-Mu yang akan membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi yang sudah ditransfer maupun yang akan ditransfer hari ini. Kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami berdoa buat umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan kepada Engkau. Biar perpuluhan Tuhan yang sudah ditransfer ataupun yang akan ditransfer hari ini, Tuhan kiranya memberkati mereka berlimpah-limpah. Kami yakin dan percaya firman-Mu dalam Maleakhi pasal ketiga 10-12 digenapi bagi mereka. Engkau Tuhan yang akan menghalaukan setiap belalang pelahap dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat menabur bagi Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan perekonomian suatu bangsa. Tak sedikit usaha yang bangkrut dan akhirnya tutup. PHK pun tak dapat dielakkan. Gereja membuka layanan konseling secara online di masa pandemi bagi jemaat yang membutuhkan. Hubungi nomor telepon 0813 8043 2672. Kami melayani konseling setiap hari dari jam 8 pagi hingga 7 malam. Puji Tuhan, pada tanggal 6 Juli 2021 telah dilaksanakan penyerahan anak dari 2 keluarga yang dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Hengki So. Pertama-tama, GBI Eklesia mengucapkan selamat kepada keluarga dari Bapak Gunawan Sinaga dan Ibu Supriyatin yang sudah menyerahkan kedua putra-putri tercinta, Jeremy Bayu Ari Sinaga dan Alis Christine Sinaga kepada Tuhan. Kedua, GBI Eklesia mengucapkan selamat kepada keluarga dari Bapak Rionaldo dan Ibu Sanuvia yang sudah menyerahkan putri tercinta, Cheris Olden Lukman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Program WCB 2 oleh WBI akan membahas topik tentang wanita dan konfliknya. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Atik Purnawijaya dan akan berlangsung pada hari Rabu 21 Juli mendatang pukul 10 pagi. Berikutnya Healing Night akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juli mendatang dan akan dilayani oleh Pendeta Hengki So. Ibadah dimulai pada pukul 7 malam. Untuk informasi, link Zoom hanya diperuntukkan bagi jemaat yang membutuhkan doa kesembuhan. Sedangkan jemaat yang sehat bisa mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GBI Eklesia. Kami mengundang seluruh jemaat mengikuti ibadah doa pagi, morning pray and worship yang dilaksanakan tiap hari Selasa hingga Sabtu 5 pagi melalui Zoom dengan nomor ID yang tertera. Dan kami juga mengundang seluruh jemaat bergabung di doa siang pray and fasting tiap hari Jumat pukul 11.30 melalui Zoom dengan ID yang tertera.
bulan lalu, tanggal 17 hingga 21 Juni, PME kembali melakukan perjalanan misi ke NTT dengan tujuan untuk melakukan bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan, sekaligus melakukan ibadah kebangunan rohani. Setibanya di SOE, NTT, tim PME mempersiapkan 600 paket sembako yang akan dibagikan kepada beberapa gereja tujuan pelaksanaan bakti sosial. Untuk menuju lokasi gereja cukup jauh dan memakan waktu yang lama, sekitar 6 jam pergi dan kembali. Gereja yang menjadi lokasi pertama dari ibadah KKR adalah GBI Victory Life Community di Oeleu. Ibadah dihadiri oleh jemaat lokal setempat yang dengan khusyuk mengikuti ibadah. Selanjutnya tim melakukan kunjungan ke GBI Anugerah Oebaki. Di sini KKR dipimpin oleh Ibu Yuni dan dihadiri oleh jemaat lokal. Banyak jemaat yang mengalami lawatan Tuhan. Setelah itu dilaksanakan bakti sosial pembagian sembako. Puji Tuhan, malam hari ini kami dari PME sedang berada di Desa Oebaki di pedalaman daerah SOE. Kami di sini selain memberkati tadi di dalam ibadah, kami juga membawa paket daripada beras. Biar kiranya apa yang kami kerjakan semuanya menjadi berkat buat warga di sekitar sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung pelaksanaan bakti sosial dan KKR di SOE, Nusa Tenggara Timur. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Eklesia Flash minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan saya berdoa biar kita dalam keadaan sehat selalu. Dan mari kita baca visi gereja kita sama-sama disertai dengan deklarasi keluarga Eklesia. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Deklarasi keluarga Eklesia. Saya percaya, 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa juga buat keluarga kita kepada Tuhan. Sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Katakan amin kalau engkau percaya. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas saudara. Dan sekarang terimalah berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Eklesia, rumah kita, berguna berbuat bersama. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya seperti Kristus. Eklesia, Eklesia, bersama
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.